Oke teman-teman, selamat siang. Kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official. Nah, kembali lagi dengan saya teman-teman. Salam peternak sapi Indonesia. Salam kita dari Riau ya teman-teman. Semoga para peternak sapi seluruh Indonesia diberi kesehatan ya, terutama untuk ternaknya supaya menjadi peternak yang menguntungkan. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ciri-ciri sapi yang birahi teman-teman ya. Jadi teman-teman, para peternak ya. Jadi di sini ciri-ciri sapi yang birahi ya. Mungkin untuk peternak sapi pemula ya. Jadi ciri-cirinya itu sapi birahi itu dia, kalau birahi ya, dia itu gelisah. Jadi selain gelisah ya teman-teman, dia tuh ribut terus teman-teman, ribut. Dan sapi itu ya, tanda-tanda lain dia menaiki sapi-sapi lain ya. Sapi yang birahi cuman sapi betina teman-teman, bukan sapi jantan. Seperti ini. Ini sapi betina, ini udah indukan tapi udah bunting ya. Jadi ciri-ciri birahinya tuh biasanya dia gelisah terus ya, mau makan gelisah, pokoknya lari sana lari sini. Itu ciri-cirinya. Terus yang identik ya teman-temannya, ciri-cirinya tuh yang betul-betul nampak keluar cairan dari kemaluannya teman-temannya. Jadi cairannya ini warna apa? Jadi teman-teman bingung ya kalau mungkin yang belum tahu. Jadi cairannya itu berwarna putih telur teman-teman ya. Putih telur, dia kayak mana putih telur kita mau ceplok telur ya putihnya. Kayak gitulah sapi yang birahi teman-teman. Ya, ciri sapi birahi itu keluar cairan seperti putih telur ya teman-teman. Terus ada juga dia agak kekuningan ya kan. Terus itu tanda-tanda birahi teman-teman. Jadi kalau ada sapi seperti itu, sapi teman-teman ya, mungkin untuk pemula bingung ya. Jadi kalau ada sapi itu pejantannya, jadi teman-teman nggak perlu gelisah ya. Itu pasti pejantannya tahu dan dia mendekati sapi betina, jadi langsung dinaiki jantannya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak ada sapi pejantan ya, atau masih yang ada sapi betina aja, teman-teman boleh panggil mantri. Mantri itu akan bertanya dia tuh. Jadi untuk teman-teman harus tahu juga dia birahi sapi. Jadi kalau birahi dia pagi hari teman-teman ya, pagi hari, jadi waktu yang tepat untuk mengawinkannya itu teman-teman bisa di sore hari teman-teman. Sore hari. Jadi masih bisa, jadi masih panjang waktunya ya. Jadi kalau udah lewat satu hari susah teman-teman ya. Misalnya ini sapi teman-teman birahi pagi hari jam-jam 8 ya, dan jam 10 masih bisa dikawinkan, sore masih bisa juga. Jadi kalau malam birahinya ya pagi dikawinkan. Jadi jangan lewat satu hari kalau bisa ya teman-teman ya. Itu dia teman-teman. Jadi kalau dia udah keluar itu kental ya dari kemaluannya teman-teman. Dari sini kemaluannya itu kayak putih telur, dia tuh putih telurnya itu cairannya itu seperti apa teman-teman, seperti lengket, dia lengket. Jadi segeralah teman-teman panggil mantri ya.
Tapi teman-teman ada juga sapi yang birahi panjang ya. Birahi panjang itu maksudnya di sini teman-teman, jadi sapi itu minta kawin teman-teman. Nah, jadi dia birahi aja ya. Jadi itu para peternak bingung itu teman-teman kalau birahi panjang. Kenapa ya teman? Jadi misalnya ini, sekarang dia birahi dia kan, birahi. Jadi kita suntik, tiba-tiba besok dia keluar lagi caranya birahi teman-teman. Nah, jadi bingung kita kan, sapi seperti itu birahinya kok sering ya kan. Memang ada kejadian sapi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Nah, jadi kalau misalnya masih birahi kayak gitu, panggil aja mantri suntik. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau sapi birahi, kalau ada pejantan nggak perlu teman-teman panggil mantri, cukup sapi jantan itu mendekati, dia tahu sendiri pasti dia menaiki sapi betinanya. Nah, jadi teman-teman untuk para peternak ya, itulah siklus birahi pada sapi ya, untuk para pemula ya. Jadi misalnya birahi sapi itu kan 21 hari teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh misalnya dia ini birahi, boleh disuntik ya kan. Nah, jadi teman-teman lihat 21 hari lagi. Jadi kalau dia enggak keluar atau enggak keluar cairan putih telur tuh teman-teman, itu sapi teman-teman sudah positif bunting. Saya yakin kalau udah di IB ya, itu bunting. Tapi kalau misalnya keluar lagi teman-teman, itu dia minta kawin lagi ya. Tapi jangan salah juga teman-teman, ada juga sapi yang seperti itu teman-teman. Jadi udah birahi dia nih, disuntik nih, dia di IB nih kan. Jadi keluar lagi cairan, tapi rupanya sapi itu bunting. Ada juga kejadian sapi kayak gitu kasusnya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Intinya kalau birahi ya, saya bilang intinya kalau sapi itu birahi, jadi kalau ada pejantannya teman-teman nggak perlu panggil mantri. Jadi kalau nggak ada pejantan, sapi pejantan ya panggil mantri. Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, itulah penjelasan tentang birahi pada sapi ya. Semoga channel ini semakin bermanfaat, atau kita berbagi ilmu untuk teman-teman, saling belajar, saling support ya, supaya channel saya ini semakin berkembang. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen ya, supaya kita dapat buat video-video yang lebih menarik lagi tentang sapi teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih.